Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara di mana saja berada, kita berjumpa kembali di sore hari ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin tanggal 26 September 2022. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala bersatu dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih waktu yang indah ini kami akan belajar sebagian daripada firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus-Mu dapat mengurapi dan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami bahkan menghidupkan firman ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini atau pada tanggal 26 September yaitu kehendak bebas dasar dari kasih. Saudara-saudaraku, kita tentunya kita memahami dan kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih, dan oleh karena Allah adalah kasih, Allah mengasihi saudara dan saya, maka walaupun saudara dan saya adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa, saudara dan saya memilih untuk berdosa, dan itu adalah kebebasan untuk memilih. Namun Dia telah datang dan Dia rela untuk menyelamatkan saudara dan saya dari setiap dosa dan kesalahan yang saudara dan saya perbuat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai manusia tidak seperti robot. Robot bisa saja bergerak dan bisa diatur ke sana kemari, namun dia tidak bisa memiliki akan simpati. Dia tidak ada rasa kasih sayang di sana. Dia tidak ada rasa memiliki di sana. Bahkan dia juga tidak merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari robot tersebut. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita diciptakan dengan sempurna, walaupun kita hidup di dunia penuh dengan dosa. Namun Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk memilih, untuk memilih. Dan Alkitab, firman Tuhan, dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Nya daripada Allah supaya kita dapat memilih hal yang positif, hal yang berkenan kepada Allah, hal yang memberkati akan orang lain dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, bila mana kita membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, di sana kita akan mendapati bahwa Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Jadi saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dari situ kita diciptakan untuk apa? Untuk mengasihi akan satu dengan yang lain. Bukan mementingkan diri, atau bukan mengasihi akan diri kita sendiri, atau mengasihi akan keluarga kita sendiri, atau mengasihi akan jemaat kita sendiri, tetapi orang yang ada di sekitar kita, kita harus menunjukkan akan kasih kita kepada mereka. Karena bila mana kita tidak mengasihi akan orang lain, maka tentunya kita menipu diri kita. Karena kita diciptakan untuk melayani atau mengasihi akan satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, Allah adalah kasih.
dan bahwa Ia menyatakan akan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus atau mengirimkan akan anak-Nya sendiri untuk datang ke dunia ini, dan Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara-saudaraku, coba kita simak kalimat yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sini. Dikatakan bahwa untuk mencerminkan akan kasih Tuhan kepada satu dengan yang lain, masuk akal hanya jika ditunjukkan kepada makhluk yang dapat memilih untuk memupuk dan mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menunjukkan akan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Walaupun itu adalah satu kebebasan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya bisa memilih untuk mengasihi, dan boleh saja saudara dan saya memilih untuk tidak mengasihi. Itu adalah pilihan, itu adalah kebebasan bagi saudara dan saya. Namun firman Tuhan mengajak kita, karena Allah adalah kasih, oleh sebab itu kita harus mengasihi akan seorang, akan yang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tentunya percaya dan mengenal siapa itu Allah kita. Oleh sebab itu, Dia atau Allah adalah kasih, dan kita juga harus tinggal di dalam kasih dan menunjukkan akan kasih kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga Lucifer ditempatkan atau berada di sorga, dan Tuhan memberikan akan kebebasan hak untuk memilih, memberontak atau melawan Allah. Tuhan memberikan akan hak kebebasan itu kepada Lucifer. Namun dia sendiri yang berniat atau memilih untuk melawan akan kehendak daripada Tuhan, dan konsekuensinya karena dia salah memilih, dan dia harus diusir dari sorga ke dunia yang fana ini. Saudara-saudaraku, bila mana saudara dan saya salah memilih tentunya, maka kita akan menerima akan konsekuensi kematian. Tetapi bila mana kita memilih untuk terus-menerus, kita konsisten untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, tentunya kita akan diselamatkan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya akan menggunakan akan hak memilih yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kehormatan
bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita melalui pelajaran sekolah Sabat kita pada sore ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.